Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Masih menyala kawir? Gus. Baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Sehat Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.